bahas cinta terlarang antara jin dan manusia. Aku bilang, salah suami. Dia Pak. Mau sama dia. Kenapa mau sama dia? Kenapa emang? Sayang sama dia. Sayang. Jagain dia. Jagain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi di Point of View Channel bersama saya Sabrina. Pembahasan kali ini kita akan bahas cinta terlarang antara jin dan manusia. Jin suka sama manusia, coba bisa dibayangin gimana rasanya ada ya jin yang suka sama manusia. Kalau untuk cowok mungkin suka sama cewek itu biasa gitu, suka dengan sesama manusia itu biasa, tapi makhluk halus suka sama manusia. Kali ini saya akan bahas pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah menikah atau disukai sama makhluk halus atau jin. Di sini ada artikel dari paranormal ternama yaitu Mbak Yu. Dia mengakui pernah menikahi seekor ular di usia 33 tahun. Ular tuh bilang, salah suami kamu. Coba dibayangin kalian nikah sama ular di usia 33 tahun. Di sini juga ada lagi cerita tentang kisah anak indigo yang sempat menikah selama 5 tahun dengan kuntilanak. Saya ketemu kuntilanak aja takut. Ini dia nikah sama kuntilanak selama 5 tahun. Coba dibayangkan seperti apa. Lalu di sini juga ada kisah yang cukup viral, yaitu kisah Mbah Kodok, pria yang menikahi peri Setiawati di Ngawi. Di sini juga disebutkan di artikel orang yang melakukan pesugihan, dia menikahi jin agar keluarganya tetap kaya raya. Di sini juga aku baca ada ciri-ciri orang yang disukai jin. Salah satunya adalah kelaminnya selalu merasa gatal. Di sini saya akan berbagi cerita salah satu pengalaman tentang orang yang sering diikutin atau disukai sama jin. Seorang gadis masih belia lah ya, SMP, masih di masa-masa sekolah, masa-masa kayaknya belum termasuk wanita yang dewasa gitu, dia masih remaja. Tapi dia disukai sama salah satu sosok makhluk halus. Dia sering kerasukan. Coba dibayangin anak SMP sering kerasukan. Kayaknya dia punya masalah yang banyak ya di hidupnya. Dia sering merasa diganggu ketika tidur. Awalnya gadis belia ini hidupnya normal-normal aja. Dia menjalani kehidupan biasa, sekolah, main, dan segala macam. Lalu lama-kelamaan ada keanehan di dirinya. Dia sering bengong. Bahkan kayak di sekolah, dia lagi belajar, lagi sama teman-temannya, tiba-tiba dia kesurupan. Pengakuan dari teman-temannya juga dia sering banget kayak marah-marah gak jelas. Dan itu gak cuma di sekolah. Di rumah pun dia diikutin sampai ke rumah. Ditempelin terus sama makhluk ini. Sampai akhirnya orang tuanya bingung gitu, karena gelagatnya tuh udah bukan dia gitu, udah kayak bukan dirinya. Gelagatnya sering marah-marah, sering nangis, sering bengong. Intinya orang tuanya sendiri bingung dia ini kenapa, karena bukan dirinya banget. Dan kayaknya selalu gelisah kalau tidur. Misalnya kesurupan tuh sakit, karena
kesurupan tuh beda ya sama mediasi. Ketika mediasi, kamu masih bisa untuk mengontrol diri kamu gitu. Kamu masih bisa jadi diri kamu dan nggak nurutin kemauan si makhluk tersebut. Tapi ketika kamu kerasukan, itu rasanya kayak kamu didorong dari segala arah, dihimpit gitu sampai kamu nggak bisa nafas, dan itu sesak banget rasanya. Itu sesak banget, dan kamu kayak si makhluknya tuh kayak ngedorong diri kamu keluar dari badan kamu, kayak didorong gitu, antara didorong sama dihimpit supaya kamu tuh nggak bisa gerak. Dan saya pun ngerasain ketika saya kesurupan, saya juga pernah kesurupan. Ketika dia mau masuk ke tubuh kita, awalnya tuh pasti ngerasa berat, entah di kepala, di pundak, di tangan, atau di kaki, di bagian manapun yang dia serang. Tapi biasanya kebanyakan orang tuh di pundak, di bagian belakang. Itu akan sakit, berat, panas. Sakitnya tuh kayak kamu habis ngangkat beban banyak banget. Di sini sakit banget, kayak ditindih gitu. Itu sakit, dan ketika sakit itu kamu akan merasakan pusing dan sesak. Ketika mulai pusing, kamu akan merasa mata kamu berkunang-kunang, terus gelap, akhirnya jatuh. Nah, di alam gelap itulah tubuh kita yang lagi dirasukin, entah itu nangis, entah ketawa-ketawa, entah berubah mungkin jadi binatang serem-serem, berbagai jenis kan, tergantung makhluk yang masuk ke tubuh kita gitu. Itu rasanya. Dan ketika orang lain lihat kamu nangis gitu, tapi kamu kayak, aku nggak ngapa-ngapain gitu, kok nangis sih? Itu akan bingung sendiri, dan itu sakit banget, seluruh badan kamu tuh sakit. Dan ketika dipaksa makhluknya keluar, itu badan kamu tuh akan terasa panas kayak dibakar. Kamu pernah gak sih kayak ngerasain deket api gitu besar, terus kebakar? Itu rasanya kayak gitu, panas, pasti badannya panas. Dan itu yang aku rasain, jadi aku tahu banget rasanya jadi si anak ini gimana. Apalagi di usia dia yang masih kecil lah ya, dibilang SMP tuh masih kecil gitu. Coba dibayangin, kamu udah diikutin sama makhluk, ditempelin terus sampai kerasukan, sampai nggak jadi diri kamu. Karena ketika kamu dirasuki oleh makhluk halus, perasaan yang dibawa oleh makhluk halus itu akan nempel ke kamu. Si makhluk itu merasa sedih, ya kamu akan sedih. Makhluk itu marah, ya kamu akan merasa marah. Dan nggak enak, rasanya nggak enak banget. Nah, di sini saya akan menampilkan video ketika dia sedang dalam pengobatan sejenis ruqyah mungkin. Di situ kita akan lihat gimana makhluk halus ini pengen nempel terus sama anak belia ini. Kita lihat videonya bareng-bareng. Sekarang saya tanya, kamu ngerasain begini dari dulu nggak? Enggak, baru-baru aja. Baru. Ingat tanggal berapa, bulan berapa? Pokoknya pas mau UTS, September. Terus pertama lagi kena kesurupan itu lagi di mana? Lagi di kelas, lagi piket. Soalnya Seninnya itu mau ulangan. Hari Jumat kejadiannya. Pas mau siap-siap piket langsung kesurupan. Terus berapa kali kesurupan itu? Sekali. Terus Seninnya juga berkelanjutan. Terus ngoceh-ngoceh nggak apa gitu? Sadar nggak? Cuma nangis doang. Nangis doang? Nangis. Sekarang rasanya gimana ketemu Abah? Panas? Apanya yang panas? Tangan panas? Panas. Semua panas? Ini dong panas. Itu panas? Cuma leher. Leher panas sekarang? Panas. Kamu minum dulu. Minum. Terus saya beri kantong aja. Kamu lihat Abah ya? Pantengin ya. Pantengin ya. Kalau ada rasa gimana lepas aja ya. Sekarang panas tangan, leher panas. Kepala berat. Hah? Kepala berat sekarang. Lihat Abah ya. Mau sehat kan? Bismillah. Panas. Panas. Ya, sekarang saya tanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari mana?
Ya kalau panas kamu dari mana? Dari mana? Jauhnya di 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 mana? Jauh di sana di mana? Di sana. Sekolahan. Di sekolahan. Bukan di sekolahan. Dari mana? Jauhnya di mana? Ayo saya mau tanya sama kamu. Kamu ada di badan ini ngapain? Mau sama dia? Loh, ngapain kok sama dia, Pak? Mau sama dia. Kenapa mau sama dia? Kenapa? Sayang sama dia. Sayang. Jagain dia. Jagain. Menjagain Oh, jagain kok sering bikin gak sadar. Jagain dia. Jagain kok sering gak sadar. Bikin dia kesurupan. Hah? Hah? Banyak yang baca-baca aku gak suka. Banyak yang apa? Baca-baca aku gak suka. Di sekolah dia banyak. Dia pada baca-baca aku gak suka. Baca-baca apa di sekolahan itu? Baca-baca aku gak suka panas. Oh. Aku keganggu. Kamu keganggu. Ganggu. Panas. Berarti kamu dari sekolahan itu dong? Bukan? Hah? Kamu dari sekolahan itu? Bukan. Terus cuma ngikut dia? Terus di sekolahan itu sering baca-baca ngaji ya? Baca-baca gitu aku gak suka. Emang kamu dari mana? Aku gak tahu. Loh kok nggak tahu kamu dari mana emang ya? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Nggak boleh di badan, di luar, Aku gak mau. di luar. Saya habisin kamu. Jangan. Saya habisin kamu. Aku mau jagain dia. Aku mau jagain dia. Jagain dia Kesian gimana? dia sendiri. Oh, kasihan kenapa? Kesian. Kasihan kenapa? Aku mau jagain dia. Nggak bisa. Bisa, aku mau jagain dia. Udah. Ya, kamu lawan saya ya. Saya hadapin saya kamu. Ya. Keluar. Bismillah. Jadi badannya. Kasihan. Ya, dia pindah. Enggak, di luar aja, jangan di badan ya. Pindah ya. Pindah ya. Enggak boleh ya. Keluar ya. Ya, kamu jaga di luar aja. Di luar aja di badan. Jangan pakai alat. Terus. Kosongin terus. Allah. Terus. Allah. Terus, kosongin terus. Ayo. Terus. Coba. Nih, sini. Sekarang pondasinya biar kamu gak gampang kena. Ya jaga juga dengan sholatnya, ngaji, banyakin istighfar ya. Kamu nih gak jarang, kalau orang bilang tuh gak jarang. Gampang ketempelan, gak boleh kosong, gak boleh beban pikiran, gak boleh ini. Udah, kamu gak usah banyak beban pikiran, tapi belajar, istighfar, udah, sholat kayak gitu. Ya, Sobat Mistis, itu tadi video dimana gadis belia tadi udah diobatin. Kasian banget ya. Parasik itu kalau aku jadi dia pasti takut banget, apalagi di usia dia yang segitu gitu, takut banget, pasti ngerasa nggak tenang gitu. Sepengalaman aku, gimana caranya supaya kita nggak gampang kerasukan atau nggak gampang disukain sama makhluk-makhluk halus, ya biasanya aku perbanyak ibadah lah ya. Ibadahnya harus tetap dijaga, sholat, ngaji, terutama 2 itu gitu kan. Dan selalu sadar dan ingat jangan kebanyakan bengong. Biasanya orang yang sering kesurupan itu orang yang punya banyak masalah dan itu dipendem. Nah, kalian yang memang ngerasa masalahnya banyak banget, terus kayaknya susah banget untuk dicari solusinya, terus cuman bisa stres dan diem, coba diusahain untuk bercerita. Cerita sama temen, sama keluarga. Kalaupun susah sama bapak ibu bisa sama adik, kalau nggak percaya sama adiknya bisa sama pacarnya, atau kalau nggak punya pacar kalian bisa cerita sama teman deket kalian. Masalah apapun lebih baik diceritain
daripada kamu cuman mendem akhirnya sering bengong, sering nggak sadar diri. Itu sih yang bikin kamu sering kesurupan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena memang makhluk-makhluk itu kalah sama doa kok. Kita harus percaya dengan doa yang kita ucapkan gitu. Ya cukup sekian sharing hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye.